Gue lagi seneng dengerin Gus Baha, bukan Anda, maaf. Karena menurut saya ini seorang kiai kampung ya, kiai desa kiai yang kampung berwawasan internasional, global. Itu kira, dan gue belajar banyak banget dari dia tentang kemanusiaan, tentang gimana ya. Itu mungkin sama kayak lu. Jadi dia kiai tapi analoginya tuh keren gitu, masuk akal. Gitu. Jadi agama ini dibawa sebagai suatu yang relax. Iya, gitu. Enjoy gitu loh. Enjoy. Jadi agama itu tidak hanya nakut-nakuti. Benar. Gue memang punya. Bahkan saya sering bilang ngaji sama Gus Baha itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Karena seolah-olah semua orang berpotensi surga. Itu Gus Baha. Betul. Logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau enggak habis kita. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Haddad itu masyhur. Orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah nggak gurumu itu nangis pas ngajar? Nggak pernah. Oh lereni. Mati ini atus berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad enggak suka seperti itu. Koyok seradi dosa guyu-guyu. Ini dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu enggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik madzhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar. Itu beliau juga sering kritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada, wal-asoh kada. Tapi ya tadi kamata dinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh. Minhaj sama Thalibin. Yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamakan taksir kan memang Tullab. Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibully sama Zakaria Al-Ansori, wa takfiri bidzalik awlami takfiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibaweh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru ghairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya ghairi itu Imam Sibaweh. Biasa beliau bilang wa'udu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila walaysa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara orang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'udu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, tidak usah mengulang al-jar huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu. Jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin terus noes sawur-awuran sidik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya ya campur raiso niku. Wis hafal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali, jadi saya tak bingung wis muni mauquf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama ndak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang meneh. Wong kula niku udang mriki pun mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kula teng Sedan. Gara-gara jual nama Gus Kausar. Waduh.
Sekolah nu pengapesan ya pernah sepuh. Apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya sibuk bet. Pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame. Ini takdir karma tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Ba ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu Alhamdulillah ya. Itu nggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Tipis. Gak apa-apa lah, saya mati betul, saya mati. Santai mawon, ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan hal-hal yang mujma' alaih atau muttafaq alaih dalam fikih, itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen, ora iso ngaji lah dosen. Mesti dosen tertentu ora iso ngaji, iku ora istihad, iku ngawur sini. Istihad itu harus orang alim. Alim itu apal Quran, apal ribuan hadis, apal kutubus sittah, terus khatam Ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Apa perlu khataman? Ini khataman namanya bukan khatam Ihya. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? Langsung khataman. Ayo. Tak tes betul. Saya sinau Ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama, saya jenengan sama. Karena misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya tentu saja misalnya, ya sama lah sanad saya Pelosok Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Basim. Biasanya nak sanad jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi itu ijazah amah. Sebetulnya keren sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji, ajastukum qabilna. Repot. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah, tapi terus ngaji kitab popo. Kadang memalukan gini, misalnya di pondok ngaji mbek Ustadz Iqbal Jurumiyah Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngaji mbek Syekh Yasin, nek sakake Syekh Yasin. Sanatem Jurumiyah konti, kok Syekh Yasin? Kebayang enggak Syekh Yasin maca Jurumiyah? Mergo apa ngaku muni sanate ning ndi? Ning Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid dadi kiai. Yang muridnya jadi kiai kan izin nak sanate itu Ustadz Iqbal karena jadi Ustadz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal. Meskipun sekarang sudah ada Ustadz tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang nggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Nggak kebayang nggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya Yasin. Boyo orang itu punya akhlak sidik lah. Utawa qabilna gak ngerti ijazah apa. Ijazah apa ya iya. Pokoknya acarane ruame ngono tok kenangan. Dikai mangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik.